وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah hari ini Kamis tanggal 10 ya. Tanggal 10 Maret 2022 kita bisa hadir kembali dalam perkuliahan online. Mata kuliah kita hari ini adalah Studi Hadis Indonesia dengan tema siapa hari ini? Kalian Kiai Hashim Asy'ari ya. Ya, betul. Nah, silahkan kepada pemakala untuk menyampaikan materinya. Hari ini teman-teman langsung UTS ya. Langsung UTS, naskah UTS-nya langsung saya kirim sesuai dengan tema-tema sebelum UTS. Dan nanti di sana sudah ada batas pengumpulan tugasnya, tolong diperhatikan. Baik, untuk menyingkat waktu, silahkan dimulai untuk presentasi hari ini. Silahkan. Ayo, silakan Fajriya, Safana, Sayyidah, Siti Nur Alifa, mana? Salma, Rahmatika, Syarifah, Amini, Sayyidah. Mana ini yang makalah? Oh, Ibu, nggak ada yang mohon maaf. respon? Ibu, mohon maaf, Ibu. Mungkin pekan ini 2 kelompok, Ibu. Karena pekan lalu kan libur, jadinya kelompok C kemarin belum presentasi. Kenapa nggak ngomong yang Hasbiah Sidki dan ini Mahmud Yunus? Oke, Hasbiah Sidki. Ya, Hasbiah Sidki sama Mahmud Yunus kan? Hasbiah Sidki saja, Ibu. Oh, Mahmud Yunusnya kalian enggak ya? Oke, nggak apa-apa. Ini slide-nya juga penuh banget nih. Ini bukan slide ini kayak makalah ya. Jadi berkali-kali saya bilang PowerPoint itu sampaikan poinnya saja, poin ya. Boleh pakai bagan, boleh pakai simbol gitu. Nah, kemudian apa? Isi poin-poinnya. Nah, pemateri lah yang bertugas untuk menerangkan, karena itu persiapan. Jadi bukan hanya ngetik aja, tapi juga mempersiapkan presentasinya, dihafal, dipelajari sampai mengerti. Jadi ketika menerangkan poinnya sudah menguasai. Jadi percuma kalau misalnya teman-teman ini cuma ngetik tapi nggak paham, nggak hafal ya, karena sekedar baca aja. Ini sekaligus apa? Memberikan peluang kepada teman-temannya yang ngantuk, semakin enak karena mendengarkan sudah dibacakan. Nah, jadi biar mereka yang membaca makalahnya, kalian menyampaikan poin-poin yang penting saja di setiap slide-nya. Ya. Minggu depan semoga nggak ketemu lagi ya seperti makalah-makalah sebelumnya, PowerPoint sebelumnya. Jadi lebih ringkas. Nah, jadi tuliskan poinnya saja, misalnya rihlah ilmiah guru dan murid. Bisa kalian cantumkan di situ hanya nama kotanya saja.
Kemudian nama kota dan tahun. Nah, kemudian kalian jelaskan di kota itu beliau belajar dengan misalnya Kiai Hasyim Asy'ari ketika di Makkah di bawah Syekh Mahfud At-Termas. Nah, gitu. Jadi poin-poinnya yang disampaikan, bukan copy paste dari makalah. Mana? Mana? Astagfirullahalazim. Ini gimana kuliahnya? Mau kuliah apa enggak? Ya Ibu, itu kayaknya lagi proses Bu. Soalnya waktunya banyak ini makalah apa? Ada Hasbi, kemudian ada Mahmud Yunus, kemudian ada Hasyim Asy'ari juga. Cepet dong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya mulai mengawali presentasi dari kelompok C pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, sebelumnya yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah studi hadis di Indonesia, yakni Ibu Siti Muawana, dan teman-teman semua yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Puji dan syukur bersama-sama kita lanjutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala macam nikmatnya, karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Kemudian tak lupa sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Adapun rangkaian kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini yakni pertama pembukaan, kemudian penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab atau diskusi, kemudian mungkin dilanjut mungkin sebelum sesi diskusi mungkin dilanjut dulu oleh kelompok setelahnya, kemudian dilanjut sesi diskusi, kemudian tambahan dari dosen pengampu dan terakhir adalah penutup. Adapun materi yang akan kita paparkan pada siang hari ini yakni mengenai peran Hasbi As-Siddiqi yang akan dipaparkan oleh kami kelompok C yang beranggotakan pertama Siti Syarah, kemudian Rindi Ranjaini, Tiara Rizkia, Tia Alawiyah, Ukhti Lutfiyah beserta kawan-kawan yang lain. Kemudian mungkin langsung saja saya serahkan selanjutnya kepada Siti Syarah Syaharani untuk menyampaikan materi. Persilakan. Baik, terima kasih Sofi. Langsung saja kita akan membahas tentang biografi Hasbi As-Siddiqi. Nah, ini tentang nasab, nama, nasab juga keturunan ya. Disingkat, mungkin biografi Hasbi As-Siddiqi ini memiliki nama lengkap Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lok Semewei, Aceh Utara. Nah, ayahnya bernama Tengku Haji Muhammad Hussein bin Muhammad Su'ud, seorang qadhi atau bisa disebut dengan hakim kepala. Nah, ayahnya ini juga merupakan keturunan dari Abu Bakar As-Siddiqi yang ke-37. Adapun ibunya bernama Tengku Amroh binti Tengku Qadli Sri Maharaja Mangku Bumi Abdul Aziz. Nah, ia keturunan ulama dan bangsawan di lingkungan Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, itu tadi biografi Hasbi As-Siddiqi. Untuk lengkapnya mungkin teman-teman bisa baca di makalah ya. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada Rindi. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan membahas tentang kepribadian dan mazhab beliau. Nah, Hasbi As-Siddiqi ini orang yang sangat disiplin, bekerja keras, demokratis, dan menghormati pendapat orang lain, serta kritis dan menolak taklid. Selain itu, Hasbi tergolong orang yang sangat kuat minat pembacanya, dan yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan mengajarnya yang sangat. Nah, untuk aliran beliau memakai Muhammadiyah dan pernah memimpin organisasi Muhammadiyah di Aceh. Menarik dan sangat peduli dengan perkembangan kreativitas murid-muridnya. Next. Nah, beliau ini menuntut ilmu di pesantren selama 8 tahun, yakni pada tahun 1912. Setelah pengetahuan dasar dirasanya sudah cukup, maka pada tahun 1916, Hasbi pergi merantau dan mondok ke Dayah Tengku, Cik di Tanjungan Barat. Beliau memperdalam fikih selama 2 tahun. Slide kelima, saya persilakan kepada Sofi Nur Izati. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, Syekh Al-Kalali melihat itu gurunya Hasbi As-Siddiqi itu melihat bahwasannya muridnya ini, yakni Hasbi As-Siddiqi itu mempunyai potensi besar menurutnya untuk menjadi seorang tokoh pembaharuan pemikiran Islam di daerah Aceh.
Nah, kemudian oleh sebab itu, gurunya ini, yakni Syekh Al-Kalali, akhirnya menganjurkan Hasbi As-Siddiqi belajar kembali pada perguruan tinggi, pada perguruan Al-Irsyad di Surabaya. Yang Al-Irsyad itu dipimpin oleh Ustadz Umar Hubeishi. Dan perguruan tinggi ini didirikan oleh Syekh Ahmad As-Surkati. Kemudian untuk belajar di sana itu sebelumnya Syekh Al-Kalali ini sampai mengantarkan muridnya ini Hasbi As-Siddiqi ke Al-Irsyad ini, itu ke Surabaya. Kemudian sampai di sana Hasbi As-Siddiqi ini diuji secara keilmuan dan akhirnya pun ia diterima pada jenjang pendidikan takhusus. Dan pada jenjang ini Hasbi As-Siddiqi mendalami bahasa Arab yang merupakan mata pelajaran terpenting dalam kurikulum perguruan Al-Irsyad tersebut. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Safina Zafia. Baik, materi selanjutnya itu karya-karyanya Hasbi As-Siddiqi. Karena Hasbi As-Siddiqi itu orang alim ya, yang sangat produktif dan banyak menulis, maka buku yang beliau tulis itu ada banyak jumlahnya, ada berjumlah 73 judul, ada 142 jilid, dan sebagian besar karya beliau itu ada tentang fikih, itu 36 judul, di bidang lain ada di bidang hadis itu 8 judul, tafsir 6 judul, tauhid atau ilmu kalam itu 5 judul, dan selebihnya itu tema-tema yang bersifat umum. Nah, ada beberapa ini di next slide. Nah, ini karya-karyanya Hasbi As-Siddiqi itu teman-teman bisa baca sendiri ya. Itu ada tafsir An-Nur, ada tafsir Al-Bayan, kemudian dan lain-lain. Next slide. Materi selanjutnya itu saya serahkan kepada Rindi Ranjani. Dipersilakan. Baik, adapun penilaian para ulama. Nah, di sini ada beberapa para ulama ya yang menilai tentang Hasbi As-Siddiqi. Nah, perjalanan hidup Hasbi As-Siddiqi juga serta semangatnya dalam menjalani kehidupan memberikan penilaian tersendiri gitu bagi beberapa tokoh. Di sini ada dari Profesor R.H.A. Sunaryo, ya selaku mantan rektor IAIN, Sunan Kalijaga mengatakan di tangan Hasbi Fakultas Syariah meningkat mutunya sehingga dinyatakan sebagai fakultas utama. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa ada 5 jasa yang menjadi alasan penganugerahan gelar dokter HC kepada Hasbi. Yakni yang pertama itu ada pembinaan IAIN, yang kedua perkembangan ilmu agama Islam, yang ketiga jasa-jasanya kepada masyarakat, yang keempat pokok-pokok pemikirannya tentang cita-cita hukum Islam, dan yang kelima pendapat-pendapatnya tentang beberapa masalah hukum. Next slide. Nah, di sini juga ada beberapa penilaian Hasbi As-Siddiqi dari Hazmi, lalu ada Aha Jones, ada Mukti Ali. Nah, menurut Hazmi, bahwasanya Hasbi As-Siddiqi ini yang menulis penilaian dalam harian waspada sebagai berikut, yang amat saya kagumi terhadap Hasbi As-Siddiqi yaitu kegambaran bacanya, sehingga segala kesempatan yang ada dipergunakan untuk membaca, tidak untuk mengobrol. Karena Hasbi As-Siddiqi ini ya, semangat juangnya itu untuk membaca, gemar. Terus lalu ada Aha Jones, yaitu dalam tulisannya mengatakan bahwa di antara penulis tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia, hanya Hasbi As-Siddiqi yang paling dihormati dan masyhur di kalangan bangsa Indonesia. Lalu menurut Mukti Ali juga mengatakan bahwasannya Hasbi adalah orang yang paling banyak menaruh perhatian dalam aspek perkembangan hukum. Pernyataan Mukti Ali juga didukung pula oleh Hazmi yang mengatakan bahwa kalau Tengku Ahmad Hasbullah Indrapuri lebih menitik beratkan baruan dalam bidang akidah dan ibadah, dengan kampanyenya terkenal dengan dakwah pemurnian akidah dan ibadah dari bid'ah dan kufarat. Maka Tengku Hasbi menitik beratkan pembaruannya dalam bidang hukum Islam dengan semboyan terkenal pintu istihad terbuka sepanjang zaman. Mungkin next slide selanjutnya akan disampaikan
oleh saudari Wafa Fauziah. Baik, terima kasih kepada Rindi. Kemudian selanjutnya ada peran Hasbi As-Siddiqi dalam bidang hadis. Nah, peran beliau ini diawali dari amanah beliau untuk mengampu mata kuliah hadis pada perguruan tinggi Islam di Yogyakarta. Nah, Hasbi As-Siddiqi ini kemudian beliau tergerak untuk melahirkan banyak karya, khususnya dalam bidang hadis. Nah, di sini ada beberapa peran beliau yang mana perannya itu didasari oleh 8 karyanya di bidang hadis. Yang pertama, next slide. Peran beliau dalam karya hadis yaitu sebagai rujukan bagi perguruan tinggi. Di sini karya-karya beliau ini bisa dikatakan sebagai pelopor lahirnya karya hadis di perguruan tinggi. Gitu. Kemudian yang kedua ada peran beliau dalam karya hadis berbahasa Indonesia. Beliau ini Hasbi As-Siddiqi terutama dalam bidang hadis seluruhnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga ada peran beliau dalam karya hadis komprehensif. Hasbi As-Siddiqi ini terkait ulumul hadis adalah karya yang komprehensif. Hasbi As-Siddiqi memaparkan segala hal terkait sejarah ulumul hadis serta bagian-bagian dari ulumul hadis. Nah, kemudian judul selanjutnya akan dibawakan oleh Tri Nur Cahyani. Selanjutnya telaah karya Hasbi As-Siddiqi dalam bidang hadis. Nah, pada awal tahun 1930-an, Hasbi As-Siddiqi mulai kegiatan menulisnya. Karya tulis yang pertamanya ialah sebuah buklet yang berjudul Penotop Molet. Nah, pada tahun 1939, Hasbi juga menjadi penulis tetap pada majalah Bulanan Pedoman Islam. Nah, kemudian di tahun 1940, Hasbi As-Siddiqi juga menulis untuk majalah-majalah Panji Islam yang diterbitkan di Medan. Nah, kemudian pada dekade tahun 1960, Hasbi juga berhasil merampungkan naskah tafsir An-Nur sebanyak 30 jilid. Nah, Hasbi As-Siddiqi merupakan seorang yang produktif menulis. Ada 50 artikel sudah ditulisnya. Kemudian terdapat 72 judul buku dari 130 jilid yang menjadi karya ilmiah dari Hasbi As-Siddiqi tersebut. Nah, 72 judul buku itu ialah keseluruhan dari buku tafsir dan ilmu Al-Quran 6 judul. Buku hadis sebanyak 8 judul, buku fikihnya 40 judul, buku tauhid kalam sebanyak 6 judul, buku umum general mengenai Islam sebanyak 12 judul. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ukhti Lutfiah. Baik, terima kasih Tri Nur Cahyani. Selanjutnya, adapun judul buku dan artikel dari hasil karya Hasbi di bidang tafsir dan hadis adalah yang pertama ada beberapa rangkuman hadis, kemudian ada sejarah pengantar ilmu hadis dan pokok-pokok ilmu diroyah hadis dan sebagainya sampai ke bawah. Mungkin selanjutnya bisa dibaca teman-teman. Kemudian ada salah satu karya Hasbi yaitu buku koleksi hadis-hadis hukum. Karya ini tuh sangat berharga dalam kajian hadis di tanah air sebab sebagai buku tersebut selesai diterbitkan dalam hadir di tangan masyarakat. Belum ada satu karya pun yang menandingi dalam bidang hadis tersebut, jadi memakai bahasa Indonesia. Kemudian buku koreksi hadis-hadis hukum itu direncanakan terdiri dari 11 jilid yang memiliki beberapa bagian. Kemudian setiap bagian dari itu terdapat beberapa pembahasan gitu. Tiap-tiap pembahasannya mengandung beberapa bab, masing-masing bab punya beberapa masalah dan setiap masalah itu mengandung beberapa hadis yang menjadi materi hukumnya. Next. Baik, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tiwi Alawiyah, kepadanya dipersilakan. Baik,
bagian yang pertama pada buku beliau yaitu ibadah yang memiliki 12 pembahasan. Yang kedua, bagiannya terdapat muamalah yang memiliki 19 pembahasan, serta bagian ketiga yang berisi ahwal syakhsiyah atau munakahat yang mengandung 12 pembahasan. Selanjutnya bisa dibaca di makalah ya teman-teman. Next. Bagian keempat yang berisi tindak pidana dan hukum-hukumnya dan terdiri dari 7 pembahasan. Yang bagian kelima yang berisi makanan dan minuman ada 5 pembahasan. Dan yang keenam berisi pemerintah dan peradilan yang mengandung 2 pembahasan. Adapun pada buku koleksi hadis hukum terbitan tahun 2014 terdiri dari 4 jilid. Yaitu jilid pertama yang berisi ibadah, terdapat 2 pembahasan yaitu toharo dan sholat fardu dan hukum-hukumnya. Jilid kedua terdapat lanjutan pembahasan kedua mengenai sholat fardu dan hukum-hukumnya. Jilid ketiga yang berisi ibadah, pembahasan ketiga jenazah, dan bagian keduanya muamalah. Jilid keempatnya yaitu bagian ketiga awal syakhsiyah atau munakahat. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Solihah. Baik, selanjutnya yaitu pemikiran Hasbi As-Siddiqi tentang hadis. Itu beliau diklasifikasikan lagi ke dalam 3 tema besar, yaitu yang pertama itu persoalan tentang hadis dan sunnah, yang kedua itu hadis do'if dan maudhu, ya, serta yang berkaitan dengan kriteria kesohihan hadis perspektif hadis Hasbi As-Siddiqi. Yang pertama itu, next. Persoalan tentang hadis dan sunnah. Mengenai ini, sumber hukum yang kedua, Hasbi memilih pendapat ahli usul yang memformulasikan hadis dengan segala perbuatan, ucapan, dan takrir Nabi yang berhubungan dengan hukum dalam pandangannya. Memperhatikan pandangan Hasbi di atas tentang sunnah dan hadis, maka dapat dikatakan bahwa dia menitik beratkan sunnah pada wilayah amaliyah Nabi yang dilakukan secara mutawatir dalam mendefinisikan hadis. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa Hasbi melihat hadis dan sunnah dari segi petunjuk hukumi. Next. Nah, beliau juga ada tentang hadis do'if dan maudhu. Mengenai hadis do'if, Hasbi mengatakan bahwa seluruh ulama tidak sepakat membolehkan dalam menggunakan hadis do'if untuk menetapkan suatu hukum. Mereka hanya berselisih dalam hal menggunakan hadis do'if untuk menerangkan keutamaan amal. Menurutnya, fadoil amal itu bukan suatu perbuatan sunnah, dia hanya menunjuk pada keutamaan suatu perbuatan saja. Karena itu menggunakan hadis do'if untuk menetapkan sesuatu perbuatan berhukum sunnah sama sekali tidak dibenarkan. Adapun yang maudhu secara bahasa berarti suatu yang diletakkan, dibiarkan, atau berita bohong yang dibuat-buat. Sedangkan menurut ulama hadis, arti hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat, hadis yang memiliki cacat karena kedustaan perawinya. Hadis maudhu sama sekali tidak dapat dijadikan hujah. Menurut Hasbi, hadis maudhu merupakan sisipan dari musuh-musuh Islam yang beroperasi kalangan kaum muslimin. Next, selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Tiara Rizkia. Adanya dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu kriteria kesahihan hadis perspektif Hasbi As-Siddiqi. Kriteria kesahihan hadis dalam perspektif Hasbi harus memenuhi 2 kriteria, yakni kriteria kevalidan sanad dan matan hadis. Hadis ini mencakup autentisitas hadis hanya berpatokan pada kevalidan sanad, suatu hadis yang jalur transmisinya atau sanad berkualitas sahih. Tidak memberi jaminan bahwa matan hadis tersebut juga berkualitas sahih. Terkait dengan autentisitas sebuah hadis, setelah mengutip sejumlah ulama hadis, Hasbi menyatakan bahwa hadis sahih ialah hadis yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama, bersambung jalur transmisinya atau mutasil al-sanad.
Yang kedua, selamat dari keganjilan atau sad dan tidak berlawanan dengan riwayat yang lebih rajih. Yang ketiga, selamat dari ilat. Yang keempat, semua perawinya adil. Dan yang terakhir yaitu kelima, semua perawinya dobit. Sedangkan suatu matan hadis dikatakan berkualitas sahih. Menurut Hasbi, yang pertama, hadis tidak berlawanan dengan Al-Quran. Yang kedua, tidak berlawanan dengan hadis mutawatir. Yang ketiga, tidak berlawanan dengan ijma'. Yang keempat, tidak berlawanan dengan akal sehat. Next. Sehubung dengan sikap Hasbi terhadap hadis sahih, dia berpendapat pertama, hadis sahih wajib diamalkan, walaupun tidak ditakhrij oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis sahih harus diterima walaupun tidak diamalkan oleh seorang. Yang ketiga, apabila suatu hadis sudah jelas keautentikannya atau sahih, maka hadis tersebut harus dijadikan dasar hukum. Tidak perlu lagi mencari dasar hukum lainnya seperti qiyas. Beberapa pandangan ini memberikan indikasi bahwa Hasbi hanya mementingkan hadis sahih dalam berargumentasi dan kewajiban untuk mengamalkannya. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Kanadira. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi nama beliau adalah Hasbi As-Siddiqi, memiliki nama lengkap Tunku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lok Seumawe atau di Aceh Utara. Ayahnya bernama Tengku Haji Muhammad Hussein bin Muhammad Su'ud, yang merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq yang ke-37. Ibunya bernama Tengku Amrah binti Tengku Qodli Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, yang dalam silsilahnya, Hasbi merupakan generasi ke-37 dari keturunan Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, oleh karena itu, sebagai keturunan Abu Bakar As-Siddiq, Hasbi kemudian meletakkan gelar As-Siddiqi di belakang namanya. Hasbi As-Siddiqi merupakan seorang yang sangat produktif. Beliau menulis ada 50 artikel dan terdapat 72 judul buku dari 130 jilid yang menjadi karya ilmiah Hasbi. 72 judul buku itu adalah keseluruhan dari buku tafsir dan ilmu Al-Quran, 6 judul. Buku hadis 8 judul, buku fikih 40 judul, buku tauhid atau kalam 6 judul, buku umum atau general mengenai Islam ada 12 judul. Nah, sebagai tokoh yang juga ahli dalam bidang hadis, beliau juga banyak memiliki pandangan dalam bidang, di antaranya pemikirannya mengenai sunnah dan hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Hasbi memandang bahwa hadis adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, walaupun peristiwa itu terjadi hanya sekali saja di sepanjang hayat Nabi. Dan walaupun hanya diriwayatkan seorang rawi, adapun sunnah adalah perbuatan Nabi yang bersifat mutawatir, yakni cara Rasulullah melaksanakan suatu ibadah yang dinukil kepada umatnya dengan amaliyah yang mutawatir pula. Nah, kriteria kesahihan hadis dalam perspektif Hasbi harus memenuhi 2 kriteria, yakni kevalidan sanad dan matan hadis. Hasbi menyatakan bahwa hadis sahih ialah hadis yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama, bersambung, jalur transmisinya mutasil, al-sanad. Karena hadis munqati, mu'dal, mu'allaq, dan mudallas tidak dikatakan mutasil. Yang kedua, selamat dari keganjilan dan tidak berlawanan dengan riwayat yang lebih rajih. Dan yang ketiga, selamat dari illat. Yang keempat, semua perawinya adil. Dan yang terakhir, semua perawinya dobit. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman pemakalah yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh kelompok A
Dan sembari menunggu, mungkin juga teman-teman yang ingin bertanya bisa sambil menulis di kolom chat ya. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok A. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kelompok C. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Siti Muawana selaku dosen pengampu pada mata kuliah Studi Hadis di Indonesia, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu mengenai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya Safana Zahra selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dibacakan oleh Salva. Kepada Salva dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdul Rahman yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu adalah Muhammad Hasyim binti Halimah binti Laina binti Sihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jangka Tingkir atau juga dikenal dengan nama Mas Karebet bin Lembu Peteng. Penyebutan pertama menunjuk pada silsilah keturunan dari jalur bapak, sedangkan yang kedua itu dari jalur ibu. Hasyim Asy'ari ini lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 14 Februari 1871, putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya ini bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah, sementara ke-10 saudaranya antara lain Kiai Ahmad Saleh, Rodiah, Hasan, Anis, Tokonah, Maimunah, Mas'ud, dan lain. Berdasarkan silsilah garis keturunan ibu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan baik dari Sultan Pajang. Jaka Tingkir juga mempunyai keturunan kerajaan Hindu Majapahit, Raja Brawijaya yang kelima. Silsilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari keturunan ibu Hasyim Asy'ari, putra Halimah, putri Laina, putri Sihah, putra Abdul Jabbar, putra Pangeran Sambo, putra Pangeran Benawa, putra Jaka Tingkir, putra Prabu Brawijaya V. Ia menikah 7 kali dan kesemua istrinya adalah putri dari ulama. 4 istrinya bernama Khadijah, Nafisah, Nafisah, dan Mansurah. Salah seorang putranya, Wahid Hasyim, adalah salah satu perumus piagam jabat Raja Batak yang kemudian menjadi Menteri Agama, sedangkan cucunya Abdul Rahman Wahid menjadi Presiden Indonesia. Next. Rihla ilmiah guru dan murid. Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Utsman yang juga pemimpin pesantren Ngegendang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain Pesantren Wonokoyo di Probolinggo, Pesantren Langitan di Tuban, Pesantren Trenggilis di Semarang, Pesantren Kademangan di Bangkalan, dan Pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1892, Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Sa'id Yamani, Syekh Rahmallah, Syekh Soleh Bafadlal, Sayyid Abbas Maliki, Said Alwi bin Ahmad As-Saqaf, dan Said Husain Al-Habsyi. Di Makkah, awalnya Hasyim Asy'ari ini belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfuz dari Termas, yang merupakan ulama dari Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Syekh Mahfuz ini adalah ahli hadis, dan hal ini sangat menarik minat belajar Hasyim Asy'ari, sehingga sekembalinya ke Indonesia, pesantren ia sangat terkenal dalam pengajaran ilmu hadis, yang mendapatkan ijazah langsung dari Syekh Mahfuz untuk mengajar Sahih Bukhari, di mana Syekh Mahfuz ini merupakan pewaris terakhir di pertalian penerima isnad hadis dari 23 generasi penerima karya ini.
Selain belajar hadis, ia juga belajar tasawuf dengan mendalami tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Kiai Haji Hashim Asy'ari dikenal sebagai tokoh yang haus pengetahuan agama Islam. Untuk mengobati kehausannya itu, Hashim Asy'ari pergi ke berbagai pondok pesantren terkenal di Jawa Timur saat itu. Tidak hanya itu, Hashim juga menghabiskan waktu cukup lama untuk mendalami Islam di tanah suci Makkah dan Madinah. Next. Belum puas atas pengetahuan yang didapat oleh beliau dan dari ayahnya sendiri, Hashim Asy'ari ini mulai menjelajahi beberapa pesantren. Mula-mula Hashim Asy'ari belajar di pesantren Wonokoyo, lalu berpindah ke pesantren Langitan. Merasa belum cukup juga, Hashim Asy'ari melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke pesantren Tenggilis, dan kemudian berpindah ke pesantren Kademangan yang saat itu diasuh oleh Kiai Khalil. Setelah dari pesantren Kiai Khalil, Hashim Asy'ari ini melanjutkan di pesantren Siwalan Panji yang diasuh oleh Kiai Ya'qub, yang dipandang sebagai dua tokoh penting yang berkontribusi membentuk kapasitas intelektual Kiai Hashim. Selama 3 tahun, Kiai Hashim ini mendalami berbagai bidang kajian Islam, terutama tata bahasa Arab, sastra fikih, dan tasawuf kepada Kiai Khalil. Sementara di bawah bimbingan Kiai Ya'qub, Kiai Hashim berhasil mendalami tauhid, fikih, adab, tafsir, dan hadis. Prestasi belajar Kiai Hashim yang menonjol membuatnya kemudian juga memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram. Beberapa ulama terkenal dari berbagai negara tercatat pernah belajar kepadanya. Di antaranya ialah Syekh Sa'ad Allah Al-Maimani, Syekh Umar Hamdan, Al-Sihan Ahmad bin Abdullah, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah, Kiai Haji Asnawi, Kiai Haji Dahlan, Kiai Haji Bisri Syansuri, dan Kiai Haji Soleh. Seperti disinggung di atas, Kiai Hashim pernah mendapatkan bimbingan langsung dari Syekh Khotib Al-Minangkabawi dan mengikuti halaqah-halaqah yang digelar oleh gurunya tersebut. Beberapa sisi tertentu dari pandangan Kiai Hashim, khususnya mengenai tarekat, diduga kuat juga dipengaruhi oleh pemikiran kritisnya gurunya itu. Meskipun pada sisi yang lain, Kiai Hashim ini berbeda dengannya. Dialektika intelektual antara guru dan murid ini sangat menarik. Sejak masih di Makkah, Kiai Hashim sudah memiliki ketertarikan tersendiri dengan tarekat. Bahkan Kiai Hashim juga mempelajari dan mendapat ijazah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah melalui salah satu gurunya, yaitu Syekh Mahfuz. Next. Selanjutnya karya-karya Kiai Haji Hashim Asy'ari akan dijelaskan oleh Kak Fajriah Siliyah. Kepada Kak Fajriah dipersilakan. Selanjutnya karya-karya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang pertama ada Al-Tibyan fi Al-Hani'an Muqatta'ah Al-Arham wa Al-Aqarib wa Al-Ikhwan, berisi tentang tata cara menjalin silaturahmi, bahaya dan pentingnya interaksi sosial. Yang kedua, Muqaddimah Al-Qanan Al-Asasi li Jami'iyah Nahdlatul Ulama, pembukaan Undang-Undang Dasar landasan pokok organisasi Nahdlatul Ulama. Selanjutnya Risalah fi Ta'qid Al-Akh bin Mazhab Al-A'immah Al-Arba'ah, risalah untuk memperkuat pegangan atas mazhab 4. Selanjutnya Mawa'id, beberapa nasihat berisi tentang fatwa dan peringatan bagi umat. Selanjutnya, Arba'in Hadisan tata'allaq bimabadi' Jami'iyah Nahdlatul Ulama, berisi 40 hadis Nabi yang terkait dengan dasar-dasar pembentukan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, Al-Nur Al-Mubin fi Mahabbah Sayyid Al-Mursalin, Cahaya pada Rasul, ditulis tahun 1946 Hijriah. Selanjutnya,
at-tanbihat al-wajibat liman yasna' al-maulid bin al-munkarat. Peringatan-peringatan wajib bagi penyelenggara kegiatan maulid yang dicampuri dengan kemungkaran. Tahun 1355 Hijriah. Selanjutnya risalah ahli sunnah wal jamaah fi hadis al-mauta wa syarat asy-sya'ah wa bayan mafhum al-sunnah wa al-bid'ah. Risalah al-sunnah wal jamaah tentang hadis-hadis yang menjelaskan kematian, tanda-tanda hari kiamat, serta menjelaskan sunnah dan bid'ah. Selanjutnya, ziyadah ta'liqat ala madzumah asy-syekh Abdullah bin Yasin al-Fasurwani. Catatan seputar nazam Syekh Abdullah bin Yasin Pasuruan berisi polemik antara Kiai Hashim dan Syekh Abdullah bin Yasir. Selanjutnya, Daw'ul Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah. Cahayanya lampu yang menerangkan hukum nikah, berisi tata cara nikah secara syar'i, hukum-hukum syarat, rukun, dan hak-hak dalam perkawinan. Selanjutnya, penilaian para ulama. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri dalam penilaian Mas'ud adalah ulama yang secara intelektual dipengaruhi oleh keduanya, yakni Syekh Nawawi Banten dan Syekh Mahfuz Termas. Hadratul Syekh Hashim Asy'ari pun pernah belajar kepada keduanya. Mas'ud mencatat bahwa kenyataan bahwa sepulang dari Makkah, Kiai Hashim Asy'ari ini kemudian memperkenalkan kitab hadis koleksi Al-Bukhari beserta sanadnya dan kitab Muhibah Zi Al-Fadl, Syahru Muqaddimah Bafadl yang ditulis oleh Syekh Mahfuz sebanyak 4 jilid adalah bukti bahwa betapa terkesannya Kiai Hashim Asy'ari kepada Syekh Mahfuz. Selanjutnya, bukti yang lebih meyakinkan lagi adalah bahwa Kiai Hashim Asy'ari ini adalah salah satu dari sedikit orang di antara murid Syekh Mahfuz yang mendapatkan ijazah sanad secara langsung dari Syekh Mahfuz untuk mengajarkan hadis kepada masyarakat umum. Adapun tentang pengaruh Syekh Nawawi pada diri Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah bahwa setiap kali Kiai Hashim selesai mengajarkan kitab Fathul Qarib di pesantrennya, pada saat selesai sholat asar, Kiai Hashim selalu teringat dan menceritakan kisah kehidupan Syekh Nawawi kepada murid-muridnya, sembari meneteskan air mata. Menceritakan kisah kehidupan Syekh Nawawi kepada menunjukkan kenangan yang berarti. Kedua ulama tersebut, baik Syekh Nawawi Banten maupun Syekh Mahfuz At-Tirmizi, sama-sama mengakui bahwa Kiai Hashim Asy'ari adalah salah satu di antara murid terbaiknya. Selanjutnya, peran Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang pertama, peran Kiai Haji Hashim Asy'ari di Indonesia. Perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam Islam dimulai ketika beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899. Pesantren ini awalnya sangat kecil hingga akhirnya berkembang dan menjadi pesantren terbesar di Jawa pada awal abad ke-20. Kemudian pada tanggal 31 Januari tahun 1926, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan beberapa ulama mendirikan NU atau Nahdlatul Ulama. Berdirinya NU dilatar belakangi oleh situasi dunia Islam kala itu yang sedang dilanda pertentangan paham. NU hadir dengan pemikiran lebih modern sehingga membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah. Nah, peran Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang pertama beliau sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, yang kedua pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, yang ketiga sebagai pendiri pondok pesantren Tebu Ireng, yang keempat sebagai pelopor berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, selanjutnya pada tahun 1899
Sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kemudian menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20 pada tahun 1926. Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama yang berarti membangkitkan ulama. Pada tanggal 31 Januari 1932 diadakan pertemuan para ulama terkemuka yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah di kampung kawasan Bubutan, Surabaya. Yang hadir pada saat itu adalah Kiai Haji Bishri Syamsuri dari Denanyar, Jombang. Terus ada Kiai Haji Nakhawi dari Malang, ada Kiai Haji Abdul Aziz dan Kiai Haji Nawawi dari Pasuruan, dan Kiai Haji Khalil dari Lasem, Kiai Haji Asnawi dan Kiai Haji Hambali dari Kudus, Kiai Haji Ridwan dari Semarang. Pada pertemuan tersebut, Kiai Haji Hashim Asy'ari berhalangan hadir. Namun, akhirnya dijemput oleh Kiai Haji Nawawi dan Kiai Haji Syamsuri. Dalam pertemuan tersebut, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini terpilih menjadi Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh baik, Ara. Ya, baik. Tentang hadisnya. Pemikiran Hashim Asy'ari tidak bisa terlepas dari bidang keilmuan yang ditekuni sama menuntut ilmu di Mekah. Di mana selama berada di Tanah Suci, Kiai Hashim Asy'ari berguru kepada seorang ahli hadis yang terkenal pada masanya, yaitu Syekh Mahmud At-Tirmidzi, yang gurunya itu menjadi sosok inspiratif dan mempengaruhi pola pemikirannya. Karya-karya yang ditulis oleh Hashim Asy'ari cukup banyak seputar hadis, tasawuf, dan fikih. Kitab hadis karya beliau yang cukup terkenal adalah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis antara tahun 1920 sampai 1930. Kitab ini menjadi kunci untuk mempelajari pemikiran Hashim Asy'ari secara lebih detail dalam bidang hadis, dan pembahasannya tertuju pada sunnah dan bid'ah. Berdasarkan penulisan penulis, Hashim Asy'ari tidak menyebutkan alasan spesifik yang melatar belakangi penulisan kitab ini. Namun jika dikaitkan dengan konteks bangsa Indonesia saat itu, terlihat bahwa hubungan ditulisnya kitab ini dengan kondisi keberagaman umat di Indonesia. Sejarah juga mencatat bahwa abad 20, umat Islam di Indonesia mulai menunjukkan perjuangan yang gigih untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Hal ini dilatar belakangi oleh pemikiran-pemikiran pembaharu yang didengungkan oleh tokoh modernis Timur Tengah seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan sebagainya. Pemikiran pembaharuan yang dipelopori oleh tokoh di atas tentu sangat mempengaruhi pemikiran umat Islam di Indonesia. Selanjutnya ada kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kitab ini penulisannya dilatar belakangi oleh munculnya gerakan modernisme Islam di Indonesia. Menurut Andre Feilar, kaum modernis membentuk organisasi yang dikenal seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam, dan sebagainya. Gerakan ini menurutnya adalah gerakan kedua yang harus dihadapi kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah Puritanisme di Sumatera Barat yang ditandai dengan pertentangan antara kaum Padri di satu sisi dan kaum Sufi. Kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah satu bentuk usaha intelektual dalam mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Perkembangan berikutnya, perdebatan yang kian meruncing kemudian diupayakan untuk disatukan oleh Kiai Haji
Hasyim Asy'ari pada tahun 1930 dalam sebuah ceramahnya yang berjudul Al-Mawaid, yaitu ujangan-ujangan atau nasihat-nasihat. Apa yang disebutkan terakhir ini dicatat para pengamat seperti Martin van Bruinessen sebagai bentuk sikap nasionalisme sang kiai. Para pemuka kaum muslimin dari berbagai mazhab dan organisasi mengalaminya dalam wujud pembentukan organisasi Federasi Islam, Majelis Islam. Oke, jangan dibaca. Oke, cukup ya. Karena nih saya mau rapat di kampus, jadi kebanyakan ini materinya. Baik, langsung saya tambahkan ya untuk yang Mahmud Yunus. Mahmud Yunus adalah salah satu ulama yang berasal dari keluarga sederhana, yaitu lahir ya, namun dari jalur kakek sang ibu memang ada garis keturunan ulama besar. Apalagi beliau dari daerah Sumatera ya, Sumatera Barat saat itu pergerakan Islamnya dan keberagamaan Islamnya itu sangat kental. Nah, Mahmud Yunus kecil sudah menunjukkan tanda-tanda kegemarannya terhadap ilmu pengetahuan. Karena keluarga yang sederhana, akhirnya Mahmud Yunus saat itu dibiayai full untuk terbang ya, untuk menuntut ilmu di luar yang dibiayai oleh sang paman. Nah, poin besar dari Mahmud Yunus mengapa disebut juga sebagai tokoh yang berpengaruh di bidang pengajaran dan perluasan ilmu hadis di Indonesia adalah satu, beliaulah yang mengantarkan dan yang memperjuangkan bagaimana pelajaran hadis itu bisa menjadi pelajaran yang ada di kurikulum agama di sekolah-sekolah. Nah, jadi saat itu kan surau ya, di Sumatera itu sekolahnya kebanyakan MI saat itu dan pesantren, kurikulum pesantren. Nah, karena perjuangan Mahmud Yunus ini memasukkan kurikulum agama yang di dalamnya adalah pelajaran ilmu hadis ya, ternyata membuahkan hasil dan di ACC ya, maka saat itulah resmi kurikulum agama yang di dalamnya ada pembelajaran ilmu hadis menjadi kurikulum resmi, baik di lembaga pendidikan sekolah pesantren ataupun sekolah madrasah di sekitar daerah Sumatera saat itu. Nah, karena keberhasilan Mahmud Yunus saat itu mempunyai peluang juga memasukkan kurikulum agama sebagai kurikulum wajib di sekolah. Sekarang sekolah negeri juga ada kurikulum agama kan, meskipun tidak secara detail sebagaimana yang ada di ibtidaiyah misalnya. Nah, itu pun karena perjuangannya Mahmud Yunus bahwasannya meskipun sekolahnya negeri tapi harus tetap ada pembelajaran agama meskipun bobotnya adalah 0, sekian dibandingkan jumlah keseluruhan pelajaran umum. Nah, jadi kalau nggak ada Mahmud Yunus dulu ya mungkin kurikulum agama ini ya nggak masuk. Bahkan kabarnya sekarang kurikulum agama juga mau dihilangkan dengan alasan kebangsaan. Ada dengar wacana kemarin ya, di mana Puan Maharani ya mengusulkan untuk meniadakan dan juga kabarnya diaminkan oleh Menteri Pendidikan bahwasannya kurikulum agama ini akan digantikan dengan yang lain. Tetapi ini mendapat pertentangan yang sangat besar ya dari ulama dan juga dari berbagai macam reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini. Karena apa? Karena sangat berbahaya. Pancasila saja yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau anak belajar di SD, di SMP, di SMA negeri, dia mendapatkan pelajaran agama itu hanya 2 jam selama 1 minggu, 45 menit ya. Kalau di sekolah itu kan jamnya nggak 60 menit, tapi 45 menit dikali 2. Bayangkan itu cuma 1 minggu. Itu kalau misalnya sekolah umum. Beda kalau sekolah madrasah ya, sanawiyah, aliyah. Nah itu memang basicnya memang
berapa persen anak yang sekolah di ibtidaiyah, sekolah agama dengan anak yang di sekolah umum. Kalau sampai ini terjadi, mereka nyaris tidak mendapatkan pelajaran agama. Belum tentu di rumahnya mereka dapat les dari orang tuanya atau dapat pendidikan agama. Nah ini kan ini ya berbahaya. Ya jangan-jangan nanti generasi selanjutnya nggak kenal siapa Tuhannya, ya kan? Karena apa ya? Karena nggak dikenalkan agama di bangku sekolah, dia tidak kenal karena tidak ada pembelajarannya. Di rumah orang tuanya tidak pernah mengenalkan karena sibuk dengan bekerja, nah, maka musnahlah. Baik, kemudian ada lagi yaitu dari Mahmud Yunus tadi, pemikirannya tadi ya, buat pemikiran karya besar ya, kontribusinya terhadap pembelajaran ilmu hadis itu beliau sampai kepada pengajaran dan juga mustalahnya tadi sama seperti Hasbi As-Siddiqi. Nah, tetapi Mahmud Yunus lebih mengenalkan kepada misalnya bagaimana kurikulum agama itu bisa masuk ke dalam kurikulum umum di sekolah-sekolah pada umumnya, khususnya di Sumatera Barat, adalah untuk melihat bahwasannya ada ya pedoman lain yang harus diketahui oleh umat, oleh anak-anak saat itu selain dari Al-Quran adalah ilmu hadis. Nah, meskipun pengajarannya adalah sebatas dasar saja, ya. Jadi mengutip pembelajaran dasar hadis, ya, kemudian sambil mengenalkan. Karena saat itu mustalah hadis juga tidak banyak sekali diperkenalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, kita tadi membahas tentang pahlawan nasional ya, Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau adalah tokoh pergerakan ulama ya, disebut juga sebagai pendiri Hadratus Syekh, kebangkitan ulama. Karena apa? Karena fatwa besarnya yang membuat Indonesia saat itu juga merasakan pengaruh beliau ketika mengumpulkan santri dalam jumlah yang sangat besar, mengeluarkan fatwa bahwasannya membela NKRI adalah satu kewajiban dan mengharamkan bagi umat saat itu yang mau pergi haji untuk tidak memakai kapal dari Belanda. Nah, fatwa jihad yang digaungkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari inilah yang membuat Belanda dan Jepang saat itu ya, yang menjajah Indonesia khawatir, merasa terancam. Nah, jadi kalian kalau pernah nonton film Sang Kiai, nah kurang lebih menceritakan ketika bagaimana beliau ditahan ya oleh pemerintah Jepang karena menolak untuk hormat kepada matahari ke arah ke arah Tokyo. Nah, itu beliau Kiai Hasyim Asy'ari saat itu memiliki pengaruh yang sangat besar sekali. Di tengah-tengah aktivitasnya mengajar ya dari satu majelis ke majelis yang lain, beliau juga memiliki kewajiban saat itu untuk mengumpulkan, mengkoordinir santri ya, jamaah agar melakukan pergerakan perjuangan untuk mengusir penjajah. Ya, beliau menolak berbagai macam jabatan politik yang ditawarkan oleh Belanda saat itu. Karena apa? Karena memang anti terhadap pemerintahan kolonial. Selain kecerdasan yang dimiliki, Kiai Hasyim Asy'ari juga dari silsilah sudah memang mempunyai keturunan ulama besar, ya, ditambah dengan kecerdasannya dari rihlah ilmiahnya yang sejak kecil sudah beliau kerjakan. Jadi beruntunglah kita sebagai warga Indonesia bahwasannya ulama kita adalah harum namanya di Masjidil Haram, di Mekah Al-Mukarramah ya. Ketika tahun 1899 mendirikan pesantren Tebu Ireng, nah semakin kuat ya, semakin kuat perlawanannya untuk melawan penjajah. Itu juga sebagai markas ya, atas usulan dari mertuanya kemudian dari guru-gurunya, akhirnya mendirikan sebuah organisasi besar yang disebut sebagai Nahdlatul Ulama.
karena beliau punya pengaruh besar ketika berfatwa, umat saat itu mengikutinya karena beliau disebut sebagai tadi ya Hadratus Syekh, ya, sebagai masyayikh, tuannya para guru. Jadi siapa yang tidak kenal dengan karomahnya Kiai Hasyim Asy'ari, maka yang tidak mengikutinya maka takut. Maka semuanya tergerak hatinya untuk ramai-ramai mengusir penjajah. Tidak heran jika Presiden Soekarno memberikan gelar pahlawan nasional kepada ulama di tanah Jawa tersebut. Baik, itu ada 3 tokoh yang sudah kita pelajari hari ini. Kita lanjutkan dengan tugas UTS ya. Jadi setelah ini teman-teman perkuliahannya itu waktunya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh kampus sehingga bisa menyelesaikan tepat waktu. Saya kirimkan soalnya, bisa dikerjakan. Di situ perhatikan ada waktunya juga. Jika ada kendala boleh hubungi saya. Hari ini sampai malam biasanya saya ada rapat di kampus ya. Jadi kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.